Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan presentasi ya terkait dengan topik yang akan kami bahas, itu terkait dengan kampanye politik dan strategi komunikasi kampanye gitu. Dan topik ini cukup menarik ya karena mungkin teman-teman semua di sini juga sudah pernah gitu ya melihat atau menyaksikan secara langsung terkait dengan kampanye politik ini gitu. Dan anggota kelompok kami di sini ada Ahmad Fahri Beri, Walidaini, ada Givi, ada saya sendiri Muhammad Imam Santoso, ada juga Tegar Agusta seperti itu. Nanti masing-masing dari kami akan menyampaikan materinya seperti itu. Dan terima kasih juga untuk dosen pengampu kami, ada Pak Abdul Rahman Makmun. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi topik pertama ini terkait dengan definisi atau pengertian dari kampanye politik. Nah, di sini kampanye politik itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ya, kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang melibatkan unsur-unsur dari partai politik. Bertujuan juga untuk menarik simpati warga negara peserta pemilihan umum atau yang memiliki hak pilih politik seperti itu ya. Jadi di sini ada dua unsur penting, yaitu ada partai politik dan ada warga negara. Jadi ini satu kesatuan dengan dua unsur tersebut seperti itu. Dan kampanye politik ini merupakan proses ya, proses interaksi atau proses komunikasi juga yang bersifat intensif dari partai politik kepada komunikannya gitu ya. Yang di sini adalah di mana publik ya, dengan kurun waktu tertentu yang sudah ditentukan, dan ini juga biasanya terjadi menjelang pemilu seperti itu. Dan sedangkan menurut ahli ya, di sini kami juga cantumkan menurut Haryanto di 2007, kampanye adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pra pengambilan suara atau pra pemilihan. Kegiatan kampanye sendiri dilakukan oleh kandidat calon kepada kepala daerah atau kontestan pemilu dengan tujuan menarik polling suara sebanyak mungkin sehingga suara yang didapat dapat ikut berpengaruh pada suara partai yang menjadi naungan kandidat seperti itu. Dan di sini juga ada juga terkait dengan proses komunikasi politik ya. Ini tidak lepas juga dari pembentukan opini publik seperti itu. Jadi untuk mendukung komunikator politik yang ingin menjadi ya politikus gitu ya, ini ada proses komunikasi dan interaksi seperti itu. Dan ya diharapkan dari proses tersebut akan terjadinya ikatan ya, dan lebih mengenal gitu para publik kepada calon politikusnya. Dan komunikator politik ini memerlukan kampanye ini gitu ya untuk personal branding juga atau organizational branding ya, berkaitan dengan kebijakan dan program yang ditunjukkan kepada masyarakat khalayak sebagai target kampanye. Jadi dalam masa politik atau masa kampanye ini biasanya para calon atau para politikus ini memberikan beberapa rencana yang mereka akan laksanakan ketika nanti bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu ya. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik itu tersendiri gitu ya. Mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, caleg, hingga tingkat tertinggi ada kampanye calon presiden seperti itu. Jadi misalkan ini dikategorikannya biasanya dari skalanya ya, ada skala desa gitu ya. Dia akan kepala desa itu, calon kepala desa itu akan mengunjungi beberapa RW gitu ya, RT, langsung terjun kepada masyarakat dan memberikan komunikasi gitu ya antara calon pemilih dan yang akan dipilih seperti itu. Misalkan juga dari gubernur Jawa Barat gitu ya, nanti akan mengunjungi juga kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat itu. Lalu ada juga di tingkat tertinggi ada presiden gitu ya, langsung dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Dan diharapkan tentunya dari pengunjungan atau adanya interaksi dari setiap calon pemilih itu goal akhirnya adalah calon atau politikus ini akan menjadi peroleh pemilihan tertinggi seperti itu. Nah, kampanye politik saat ini dikemas secara profesional sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat gitu ya. Jadi memang dari waktu ke waktu ini kampanye politik ada kayak progres lah gitu ya. Yang dulu identik dengan
ya tahu sendiri ya, terkait dengan kampanye ini banyak sekali isu-isu negatif, tapi semakin ke sini kampanye tentunya semakin modern dan menggunakan cara-cara tersendiri. Nanti akan dijelaskan di bawah juga terkait dengan strategi kampanye ya, seperti itu. Dan untuk mencapai khalayak politik secara luas dan cepat, tentunya kampanye ini dilaksanakan melalui berbagai saluran dan media komunikasi politik. Yang dulu mungkin misalkan hanya melalui TV dan radio saja, saat ini sudah adanya new media ya, media sosial gitu ya, YouTube, bahkan sekarang ada TikTok juga. Mungkin nanti di 2024 TikTok menjadi salah satu platform yang bisa digunakan dalam kampanye politik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya terkait dengan seperti apa sih kampanye politik. Mungkin teman-teman juga bisa merefresh ya. Di sini coba saya putar, ada dari calon ini PDIP kalau nggak salah. Seperti itu. Dengan penuh kerendahan hati, saya atas nama pribadi dan keluarga Toa Rorong memohon doa dan dukungan serta suara dari seluruh masyarakat Dapil 3, karena sesuai dengan perkenanan Tuhan, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan jangan lupa untuk Presiden nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin. Pernah wali kota, pernah gubernur, sekarang presiden selama 2 periode. Serahkanlah negara kita di tangan orang yang berpengalaman, karena satu suara kita adalah berpartisipasi untuk mencegah negara ini dipimpin oleh orang yang salah. Jangan lupa nomor urut 10 untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 3 dan nomor urut 01 untuk Presiden Jokowi Maruf Amin. Terima kasih, semoga Tuhan menyertai perjuangan kita. Merdeka! Merdeka! Ya, seperti itu ya orasi politik yang dilakukan saat adanya kampanye ya. Di sini juga ada beberapa gambar ya dari 2019, ada Pak Prabowo yang mencalonkan diri menjadi calon presiden, dan di bawah juga ada Bapak SBY waktu itu. Ya, di sini ada panggung gitu ya, dan di situ dilakukan orasi seperti itu. Tadi pesan-pesannya juga menurut saya, menurut kelompok kami, Mbak Monica Meiva ini cukup orasinya cukup baik lah gitu ya, dengan kalimat yang tertata dan istilahnya membangkitkan semangat seperti itu. Dan ya, di sini ada salah satu yang menarik ya, topik menarik terkait dengan dana kampanye partai politik. Di sini saya sekedar informasi saja, barangkali teman-teman juga penasaran ya, kira-kira dananya tuh berapa sih gitu ya untuk melakukan kampanye partai politik seperti itu. Di sini ada paling tertinggi ada dari partai PDIP ya, 345 miliar. Disusul ada juga dari PKB, ada juga dari Partai Demokrat, PKB, lalu PSI seperti itu. Dana ini fantastis tentunya karena memang jangkauannya seluruh Indonesia seperti itu. Source-nya kami ambil dari CNBC Indonesia, dari Ari Pratama. Seperti itu. Silahkan untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Imam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis kampanye politik. Ya, tentunya saat ini kampanye politik itu telah menjadi salah satu peran penting untuk mendapatkan suara dan perhatian masyarakat. Banyak usaha yang dilakukan partai dan kandidat untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan beberapa jenis kampanye yang sering digunakan. Nah, itu ada apa aja sih? Nah, biasanya kampanye ini mungkin tidak hanya dilakukan kandidat, yaitu kampanye akan membuat salah satunya itu seperti tim sukses. Jadi tim sukseslah yang akan terjun langsung ke lapangan. Tentunya kandidat pun ikut, tapi yang banyak beraktivitas di lapangan yaitu tim suksesnya. Nah, pertama tuh ada kampanye bersih. Itu apa sih kampanye bersih? Kampanye bersih itu yang dilakukan menggunakan cara atau program yang mampu mendukung seorang kandidat mempromosikan diri atau memperkenalkan diri, disertai dengan pemaparan gagasan dan tujuan visi dan misi yang positif, sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik untuk memahami setiap gagasan yang diusung, dengan harapan dapat menarik minat pilih masyarakat. Nah, tentunya di sini public speaking seorang kandidat diuji ya.
Jadi dia mampu menjualkan dirinya dalam tanda kutip untuk agar menarik perhatian masyarakat atau pemilihnya. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 77 itu kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik yang masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada kampanye hitam. Nah, kampanye hitam sendiri itu apa sih? Kampanye hitam sendiri itu yang lebih kita kenal dengan istilah black campaign tentunya. Nah, dalam sebuah kegiatan kampanye, sebuah kritik dan perdebatan bukanlah hal yang dilarang selama masih berkaitan dengan program kerja, visi dan misi, ataupun konsep yang membangun yang ditawarkan kepada masyarakat. Namun, ada kalanya kritik perdebatan yang disampaikan tersebut keluar daripada ranah politik, bahkan mulai menjurus pada perdebatan yang cenderung sara, bahkan menghina, memfitnah, menghasut, mengadu domba, serta menyebarkan berita bohong atau hoax terhadap lawan politiknya. Nah, jadi merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dalam pasal 41 undang-undang tersebut disebutkan bahwa hal yang dilarang dalam sebuah kampanye dan larangan-larangan yang berhubungan dengan kampanye hitam adalah menghina seseorang, agama, suku, boleh di slide, sorry, suku, ras, golongan, calon dan pasangan calon yang lain, serta menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Adapun ancaman terhadap pelaku kampanye hitam ini adalah terhadap pada undang-undang pada nomor 42 tahun 2008 pasal 214 disebutkan mereka yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut pelaksanaan kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit 6 juta dan paling banyak itu 24 juta. Jadi kalau black campaign ini mungkin istilahnya di Indonesia itu bisa dibilang serangan fajar mungkin. Ada juga yang biasanya ngasih seperti sembako ataupun dengan nominal uang. Selanjutnya itu ada kampanye hitam. Apa sih kampanye hitam? Kampanye hitam itu pada umumnya cenderung lebih menyerang personal lawan politik, fakta terkait keburukan personal, maupun celah pada lemahnya sebuah gagasan program kerja dan visi misi akan diangkat dan digoreng sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap lawan politik di masyarakat luas. Biasanya menjelang pemilihan tuh akan diadakan debat. Nah, jadi jika public speaking atau materi yang kita kuasai lemah, cenderung akan diserang oleh lawan dan hal-hal seperti itu yang akan kemudian digoreng oleh tentunya tim lawan. Jadi umumnya sebuah kampanye negatif berisi ungkapan fakta yang dilontarkan dengan jujur dan relevan terhadap kekurangan yang dimiliki lawan politik. Sumber tribunnews.com tahun 2018. Selanjutnya itu ada kampanye abu-abu, yaitu kampanye yang cenderung menyerang namun tidak didasari dengan data dan fakta yang kuat atau kebenarannya belum dapat dibuktikan, namun memberikan kesan bahwa lawan politik adalah salah. Nah, jadi ini sama saja ya seperti hoax pada umumnya, namun mungkin lebih menyerang personal kandidat. Jadi kampanye ini umumnya menggunakan data yang kurang atau tidak ada kejelasan di dalamnya antara kebenaran dan opini, cenderung lebih kuat opini seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mas Beri dan Mas Imam atas penjelasan mengenai kampanye politik dan jenis-jenis kampanye. Sebenarnya sudah dijelaskan secara jelas mengenai kampanye politik itu seperti apa oleh Mas Imam dan jenis-jenis kampanye yang memang dilakukan oleh beberapa partai Indonesia tentunya untuk mendapatkan hati publik ya, untuk memilih calon-calon yang diusung oleh partainya masing-masing. Nah, tentunya dalam hal politik tersebut terdapat suatu strategi yang dilakukan oleh setiap partai untuk bagaimana calonnya bisa mendapatkan suara yang paling banyak yang dirasa harus memenangkan hati rakyat seluruh masyarakat Indonesia, karena jadi sebuah penentu juga ya strategi komunikasi kampanye ini. Jadi dalam beberapa literatur komunikasi, strategi komunikasi banyak diartikan sebagai perpaduan dari sebuah perencanaan komunikasi atau bisa dibilang komunikasi planning dan manajemen komunikasi. Itu adalah beberapa hal yang memang menjadi sebuah
perencanaan yang baik dalam suatu strategi, yaitu adanya komunikasi serta manajemen komunikasi yang baik untuk apa, yaitu untuk mencapai suatu tujuan dari strategi yang direncanakan oleh suatu partai. Nah, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi juga bagaimana taktik operasionalnya. Jadi strategi di sini juga berperan bagaimana dari tahap A sampai Z partai tersebut harus bisa melakukan banyak strategi agar apa yang direncanakan oleh partai bisa terlaksana dengan baik. Karena itu sebuah strategi layak disebut sebagai sebuah seni karena membutuhkan pendekatan yang berbeda pada situasi dan kondisi yang berbeda pula. Senada dengan yang diungkapkan oleh Effendi ya. Jadi saya mengutip dari Effendi, inti dari strategi adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui taktik operasional. Jadi pentingnya strategi komunikasi kampanye itu adalah sebuah planning dan perencanaan, teman-teman. Jadi untuk menentukan sebuah strategi komunikasi, maka diperlukan pemahaman mendalam terkait elemen dasar komunikasi seperti dikemukakan dalam formula Laswell. Who say what, which channel to whom, with what effect. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam strategi kampanye itu. Jadi ada beberapa elemen yang harus teman-teman ketahui, hal-hal yang mungkin bisa mensukseskan suatu strategi kampanye. Yang pertama itu yaitu analisa peta politik. Nah, dalam sisi ini, calon perlu memetakan calon pemilih potensial. Teknisnya bisa dengan menelaah daerah pemilihan, menggali informasi tentang perolehan suara dalam 2 masa pemilu terdahulu dengan maksud untuk membandingkan. Dalam analisa ini juga perlu menetapkan data key person atau orang-orang berpengaruh dalam masyarakat, misalnya menentukan dan mengetahui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi peta politik ini sangat menentukan ya bagaimana misalnya kita mencalonkan diri sebagai wakil bupati ataupun bupati di daerah Jakarta. Maksudnya di daerah tempat kita lahir misalnya. Tentu kita harus menelaah partai politik yang memang akan jadi kandidatnya dan tentunya akan jadi kelompok yang mendukung kita gitu. Dan salah satunya mungkin di sini jelaskan yaitu jadi tokoh-tokoh utama seperti tokoh agama yang sangat mungkin berpengaruh terhadap atau bisa menginfluence masyarakat di sekitar agar bisa mengikuti apa yang diikuti oleh si tokoh agama tersebut. Nah, yang kedua itu ada penentuan target suara. Jumlah suara yang ditargetkan perlu dirumuskan dengan memahami seberapa wilayah segmentasi pemilih, sasaran pemilih, dan kecenderungan pemilih. Jadi penentuan target suara ini tuh kita dalam planningnya itu tentunya dalam sebuah strategi ini partai politik harus bisa memahami wilayah tersebut, memahami wilayah yang akan menjadi suara penentu untuk pemilihan kampanye nanti, sehingga kita harus tahu segmentasinya siapa saja dan sasaran. Kita harus menentukan sasaran mana yang harus kita pilih dalam wilayah tersebut. Agar apa? Agar kita bisa memetakan golongan-golongan yang nantinya kemungkinan berpeluang bisa menjadi suara terbanyak untuk nanti memilih untuk memilih dalam partai kita. Nah, hal tersebut juga penting untuk dikalkulasikan karena mungkin nanti bisa dibilang kan suka ada quick count atau dan lain sebagainya. Nah, sebelum ada quick count juga kita harus mencoba untuk memetakan dari sebalan wilayah, segmentasi pemilihan, sasaran pemilih, dan kecenderungan beberapa orang yang akan memilih kita. Gitu. Terus yang ketiga itu ada pembentukan tim kampanye. Adanya tim sangat penting untuk membantu segala proses kampanye dari awal sampai akhir. Tim kampanye adalah perseorangan atau institusi yang mendukung pencalonan si kandidat. Tim kampanye dapat dibagi menjadi tim inti dan tim pendukung. Tim juga dapat terdiri dari konsultan, manajer kampanye, direktur komisaris, staf hukum, dan lain sebagainya. Jadi pembentukan tim kampanye itu sangat penting ya. Kenapa? Karena mungkin adanya sebuah kelompok yang akan membantu dan mengusung salah satu calon dari partai politik itu sangat penting. Kenapa? Dari situ mungkin akan strategi ini akan lebih mudah. Kenapa? Karena adanya tim untuk membantu sebuah pasangan itu bisa mensukseskan kampanyenya begitu. Terus kemudian yang keempat ada perumusan strategi kampanye. Dalam hal ini tim perlu membuat pemetaan tentang penentuan segmen pemilih yang dibidik,
penentu skala prioritas, penyapaan, penyusunan isu-isu kampanye, media kampanye, alat kelengkapan kampanye, bentuk dan model kampanye. Dan ini sangat penting ya teman-teman, karena terutama yang saya garis bawahi itu adalah sebuah media kampanye, di mana media tersebut merupakan yang akan melakukan penyebaran yang sangat luas. Yang kelima itu, aspek ini berkaitan erat dengan luasan koneksi sosial yang dapat saja digunakan untuk menjaring funding atau pendanaan. Sangat penting namanya pendanaan, di mana kampanye itu erat kaitan hubungannya dengan money ya, jadi kayak dengan uang. Tentunya uang sangat berpengaruh besar, di mana kita bila mana harus melakukan kampanye, tentunya harus ada dana untuk menyokong kampanye partai tersebut. Kemudian yang keenam ada pengorganisasian kampanye. Tim kampanye perlu membuat profil kandidat yang mereka usung. Selanjutnya, pengorganisasian ini juga meliputi pengaturan jadwal kampanye, bentuk kampanye, isu dan isu kampanye serta mohon maaf Mas, ke bawah. Isu atau tema kampanye untuk apa? Untuk tim kampanye tersebut harus mempunyai campaign-campaign yang mungkin nanti akan bisa menarik masyarakat luas dan tertarik untuk bagaimana sih profil yang kandidat yang nantinya akan mereka pilih. Kemudian poin ketujuh adalah pengawalan perolehan suara. Tentu sangat penting dalam aspek ini, tim perlu menentukan saksi dan relawan dalam proses pemilihan, karena dikhawatirkannya ada kecurangan-kecurangan yang membuat salah satu partai politik atau calon dari partai tersebut akan mendapatkan kecurangan yang mungkin dari pesaingnya gitu, karena memang politik yang memang kita ketahui itu banyak beberapa oknum-oknum yang mungkin memang tidak melakukan pemilihan suara yang kurang demokrasi, dan mungkin bisa dibilang jujur dan adil, dan bisa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan kejahatan dalam pemilihan nantinya gitu. Jadi sangat penting untuk melakukan pengawalan perolehan suara agar terjadi transparansi dalam hasil nanti yang akan dihitung. Begitu. Jadi beberapa hal di atas adalah contoh dari strategi perencanaan kampanye politik. Jadi alternatif teknis lain bisa dipilih bagaimana kita ingin melakukan strategi kampanye seperti itu. Oke, teman-teman semua, di sini kita akan coba lanjutkan presentasi lagi mengenai kampanye politik serta strategi kampanye politiknya. Jadi barusan yang saya jelaskan ada 7 strategi kampanye yang mungkin bisa teman-teman bisa cermati dan mungkin bisa nantinya bisa digunakan untuk 7 strategi tersebut. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan mungkin salah satunya bisa efektif meskipun semua jika ingin melakukan strategi kampanye, 7 hal tersebut adalah poin yang sangat penting untuk dilakukan dalam melakukan strategi kampanye. Jadi jika seorang calon ingin mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya maupun kelemahan dan kelebihan calon lain, hal ini penting untuk mengetahui potensi yang dimiliki dan dimiliki lawan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian dengan segi ini adalah latar belakang pribadi, profil sebagai kandidat, pengalaman politik sebelumnya, janji, ide, pesan-pesan kampanye, sumber dana. Jadi berikut merupakan adalah bagi seorang calon yang harus mengetahui kelemahan dan kelebihan serta yang dimiliki oleh lawannya. Mungkin itu adalah poin-poin tambahan yang mungkin bisa menjadi strategi kampanye bagaimana partai politik dalam mengusung calonnya dalam mengkampanyekannya. Dan kemudian mungkin akan ada beberapa contoh strategi kampanye atau kampanye politik yang akan disampaikan oleh Mas Tegar. Kepada Mas Tegar dipersilakan. Oke, selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan dan memberikan contoh ya mengenai beberapa strategi komunikasi kampanye. Yang pertama ini ada dari acara atau kegiatan kampanye belusukan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Waktu itu dilakukannya mungkin di beberapa musim kampanye ya, yang di sini contohnya ada di tahun 2014 yang dimana
si Presiden Jokowi Dodo ini melakukan kampanye untuk menjadi presiden gitu. Dan ada beberapa tempat mungkin ya si Presiden Jokowi Dodo ini melakukan belusukannya. Yang pertama itu ada ke beberapa pasar, yang dimana banyak lah gitu, banyak pasar yang dia kunjungi gitu untuk melakukan kampanyenya gitu, untuk melakukan belusukannya. Dan mungkin Jokowi ini ingin memberikan visi dan misinya gitu kepada masyarakat, khususnya para pedagang dan pengusaha mikro kecil gitu, untuk menarik hati gitu ya. Dan juga Jokowi ini ada beberapa tempat yang belusukannya, mungkin yang ada yang lebih ekstrem lagi gitu, kayak masuk ke got gitu kan, belusukan ke got. Contohnya kayak yang waktu di Tamrin, mungkin teman-teman sekalian juga pernah ngeliat gitu Jokowi masuk got di acara-acara TV, mungkin di berita-berita TV, di media online gitu. Mungkin teman-teman udah pernah ngeliat yang Jokowi pakai helm proyek segala macam gitu, masuk gorong-gorong gitu kan. Itu juga merupakan secara tidak langsung juga kegiatan kampanyenya. Juga ada yang belusukan langsung melihat tanggul gitu kan, atau yang tengah malam gitu Jokowi tiba-tiba memantau renovasi Blok G gitu kan. Itu tentunya kegiatan tersebut dilakukan oleh beliau untuk menarik hati masyarakat untuk memilihnya gitu kan. Selanjutnya, contoh kedua di sini ada isu dari para pekerja perempuan ya, yang dijadikan kampanye negatif gitu untuk bagi salah satu lembaga. Mungkin di sini lembaga yang dimaksud ini ingin menjatuhkan salah satu pihak gitu, yang dimana lembaga tersebut beranggapan atau mendus gitu ya, bahwa ada kerja paksa gitu yang melibatkan perempuan gitu di perkebunan sawit. Mungkin si lembaga ini memberikan kampanye tersebut untuk menjatuhkan ke pemerintahan yang ada atau bagaimana gitu. Selanjutnya, contoh ketiga ini ada contohnya ada baliho Idul Fitri yang mungkin kita udah lihat gitu di mana-mana ya, apalagi di masa-masa libur Lebaran ini, yang dimana strategi ini tuh merupakan salah satu hal yang efektif gitu untuk mengenalkan beberapa calon kepala daerah, calon wali kota mungkin, atau bahkan calon-calon DPR, anggota DPR dan lain-lain, untuk mempromosikan dirinya sendiri gitu. Biasanya baliho-baliho ini tuh banyak kita temui gitu, jalan-jalan jalur-jalur mudik atau di dalam kota gitu, di jalan-jalan protokol, banyak banget kita ketemui hal-hal seperti ini. Padahal cuman simple gitu, kayak ada salah satu tokoh yang tiba-tiba berpose Selamat Idul Fitri gitu. Padahal cuman gitu doang, tapi itu merupakan salah satu kampanye yang mungkin cukup efektif juga ya, karena itu tadi mengenalkan gitu kan. Siapa tahu sekiranya kita sebagai masyarakat nantinya ada pemilu atau ada pilkada atau hal-hal yang lain gitu, kita melihat ini, pernah lihat itu jalan, mungkin kita juga karena nggak tahu mungkin ya siapa yang harus kita pilih, mungkin kita bisa memilih gitu kan. Ini salah satu kampanye bersih juga sih menurut saya. Mungkin dari tiga ini yang termasuk kampanye hitam cuma satu sih, yang tadi doang, yang si isu perempuan di kebun sawit itu. Mungkin dua lainnya itu kampanye bersih. Mungkin contoh-contoh lainnya itu seperti yang tadi dijelaskan mungkin ya di awal oleh Mas Imam, kayak ada kampanye umum di musim-musim kampanye gitu, yang dimana para calon kandidatnya itu melakukan orasi gitu yang membakar semangat dan lain-lain. Mungkin contoh-contohnya seperti itu ya. Lanjut Mas Imam ke kesimpulan. Oke, di sini kesimpulannya adalah strategi gitu dan perencanaan dari komunikasi kampanye politik ini merupakan hal yang penting itu dalam mengenalkan calon-calon kepala daerah dan lain-lainnya gitu kepada masyarakat gitu, terutama bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi gitu kan. Jadi kita memahami gitu bahwa kampanye politik ini sebagai upaya yang terorganisir lah, yang terencana gitu, yang memang digunakan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu gitu. Ya, seperti yang tadi saya bilang juga sebelumnya, jadi kampanye-kampanye ini pastinya tujuan akhirnya yaitu
di pemilu atau pilkada. Jadi itu mempengaruhi kita untuk memilih gitu kan. Jadi jadi setiap calon juga atau setiap lembaga atau apapun gitu yang melaksanakan kampanye perlu mempertimbangkan gitu strategi dan planning yang juga matang gitu. Jadi strategi dan perencanaan ini ya memang banyak menentukan lah kemenangan calon dalam proses pemilu gitu. Dan juga kita juga bisa lihat lah mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah lihat gitu bahwa banyak kampanye-kampanye yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat mungkin atau siapapun yang mungkin kurang sehat gitu dalam politik tersebut, yang dimana di setiap calonnya banyak diwarnai gitu upaya untuk menjatuhkan lawannya gitu kan, yang sarkas gitu, bahkan ada yang kampanye hitam, yang propaganda dan lain-lain lah gitu kan. Dan juga di sini ada kalimat gitu yang dituturkan oleh Ed Goas dari lembaga Deterrence Group di Amerika. Mungkin ya dari kata-kata ini ada benarnya gitu, dimana kampanye ini adalah soal memaksimalkan kelebihan gitu, dan juga ya menetralkan kelemahan Anda sambil pada saat yang sama menetralisir kelebihan lawan dan menonjolkan kelemahan mereka. Dan mungkin dari ini emang lebih baiknya kita atau siapapun yang mungkin akan menjadi salah satu tokoh politik atau melaksanakan kegiatan kampanye, alangkah baiknya menggunakan metode atau jenis-jenis kampanye politik yang bersih gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke Mas Imam ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua, Mas Tegar, Mas Givi, Mas Fahri atas materi yang telah disampaikan. Ya, tadi sudah dijelaskan juga semua materinya dan tentunya kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Tegar. Dan jika nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh sekali untuk memasukkannya di forum ataupun bisa langsung di grup WhatsApp yang ada di mata kuliah ini ya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi di sana. Tentunya juga ada Bapak dosen kita yang bisa nanti menjadi menambahkan juga materi terkait seperti itu. Baik, sekian presentasi kelompok 6 dalam materi kampanye ya, seperti itu. Dan saya tutup dan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.